Ana kidung rumaksa ing wengi tego ayu luputa ing lara luputa bilahi kabeh Cim setan datan purun paneluhan tan ana wani miwah penggawe ala gunane wong luput geni atemahan tirta maling adoh tan ana marak mring mami guna duduk pansirna begek-ugek sadulita mel lae ya pancen wong urip kuwi ora gampang dadi wong urip ana ing alam bebrayan nyandi anakku bocah telu kontole nala gareng Petruk apa dene Bagong ana ngendi kene lho kene padha mrene kene ayo padha sabejagong kene padha ngobrol nanging ngobrol kang ana wigatine ngobrol kang ana gunane. Selamat datang di channelnya Nanda Wah. Di sini kita akan membahas untuk masalah budaya Jawa. Jadi masih di seputar budaya Jawa. Di situ ada tokoh. Saya ambil tokoh pewayangan ya. Tokoh pewayangan itu ada Punokawan. Punokawan itu ada 4 tokoh kalau nggak salah, Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Apa nanti kita ulas di sini? Apa yang harus kita ulas di sini? Saya bersama Romo Lukmin selaku pelestari dan pelaku budaya yang ada di Kota Blitar. Selamat malam Romo. Oke, selamat malam juga. Tadi sepintas saya dengar waktu prepare acara ada acara nembang Romo nggih. Ya, nembang atau apa? Itu kidung namanya. Oh, kidung. Ya, kidung. Tadi namanya itu kidung Mantraweda Sari Rahayu namanya. Mantraweda Sari Rahayu itu termasuk doa itu. Doa tulak bala. Iya. Itu kidung doa tolak bala itu ada artinya? Ada, itu istilahnya kita menguncarkan yaitu kata-kata yang mempunyai kekuatan, jadi agar kekuatan-kekuatan negatif itu tidak sampai istilahnya akan merugikan kita lah. Tapi dikemas dalam bahasa Jawa gitu. Iya, dikemas dalam bahasa Jawa yang namanya kidung. Ya. Nah, jadi teman-teman di sini juga tembang atau kidung itu kalau di budaya kita, di budaya Jawa itu banyak artinya. Tidak hanya sepintas kita olah vokal atau menyanyi. Bisa jadi dulu orang-orang terdahulu nggih Romo, para leluhur itu menciptakan kidung itu untuk satu permohonan. Seperti itu mungkin. Iya, cara menciptakan itu pun dengan dibekali atau disertai laku atau istilahnya
prihatin gitu. Prihatin. Iya. Semacam tirakat atau Iya. berpuasa gitu. Betul. Jadi agar yang diciptakan itu mempunyai daya, mempunyai power sesuai dengan keinginannya gitu. Oh gitu. Ya. Jadi semakin malam kita semakin asik, semakin waktu kita akan semakin mengupas tuntas tentang budaya ini. Tapi kita fokus di hari ini tentang budaya wayang atau tokoh pewayangan, yaitu ada 4 pilar Romo nggih. Yeah. Punokawan itu ada Semar, Petruk, Gareng dan Bagong. 4 figur. 4 figur. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe agar kita lebih banyak mengetahui pengetahuan tentang budaya itu di channel ini. Mungkin itu teman-teman silakan subscribe, komen, kita mau ke depan mau membahas masalah apa agar kita tidak lupa dengan budaya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mengakui para pejuang dan bisa mengangkat budayanya. Ya teman-teman ya, mungkin itu kita di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, dari channel ini kita juga akan mengembangkan budaya Jawa yang lebih luas. Jadi apa yang belum tahu dan apa yang mau tahu untuk budaya Jawa kita itu apa aja, silahkan mungkin kita bisa usahakan narasumber dengan Romo Lukmin untuk membahas lebih jauh. Jadi mungkin seperti itu. Tetap stay di channel Nanda Wahyu, kita akan bahas masalah Punokawan, yaitu Semar, Petruk, Gareng dan ya teman-teman, kita santai aja, kita ngobrol-ngobrol aja santai dengan Romo Lukmin di sini. Tentunya sudah juga banyak yang kenal masalah Romo Lukmin ya. Kemarin sempat kita 2 podcast, yaitu masalah budaya Jawa, masalah ruatan dan masalah Bedasiten. Jadi di sini kita mau bahas tentang masalah asal usul Punokawan. Jadi di sini asal usul Punokawan. Jadi ada Semar, Petruk, Gareng, Bagong yang banyak sebenarnya teman-teman sendiri sudah membuat atau menggambarkan atau mengekspektasikan tokoh pewayangan seperti Semar atau apa itu dalam satu bentuk tayangan video, visual atau audio yang membahas tentang Semar itu sendiri. Jadi mungkin Romo Lukmin nanti bisa membantu untuk menerangkan masalah Punokawan itu sendiri. Apa arti apa asal usul Punokawan itu, Romo? Mungkin asal usul atau sejarahnya. Iya, asal usul atau sejarah Punokawan. Ya gini, sebelumnya itu tak lupa saya menyampaikan salam. Boleh ya? Monggo. Ya, selamat malam dan tidak lupa salam budaya dari kami, Rahayu. Begini, kalau kita membahas atau berbincang tentang Punokawan itu pasti tidak lepas dari pewayangan kan gitu, sejarah pewayangan. Pewayangan itu sebenarnya sumbernya atau narasumbernya itu dari kitab Mahabharata dan Ramayana. Tapi kalau yang namanya Punokawan itu dalam sejarah Mahabharata dan Ramayana tidak ada. Karena ini memang istilahnya ciptaan orang Nusantara atau budaya Nusantara, khususnya orang Jawa. Iya, jadi di situ istilahnya menciptakan wayang tapi versi disesuaikan dengan budaya lokal begitu. Jadi wayang sendiri sebenarnya dari kitab Mahabharata yang diasimilasikan sampai ke Indonesia atau di tanah Jawa ini menjadi satu bentuk tampilan wayang, Romo. Betul, iya. Gitu, itu oleh para pujangga, oleh para sunan, para wali, Brahmana itu. Nah, kalau kita membahas tentang asal usul Punokawan itu, Punokawan maksudnya itu teman atau saudara 4, kawan kan 4, jadi catur atau Punokawan itu 1 Semar, 2 Nologareng, 3 itu Petruk, 4 itu Bagong. Gitu. Jadi Semar, Petruk, Semar, Gareng.
Semar, Gareng, Petro, Bagong. Oh gitu Iya. rupanya. Jadi kalau Semar, Petro, Gareng, Bagong teman-teman juga banyak yang masih rancu. Jadi tadi Semar dulu, Iya. terus Gareng, Petro, Bagong. Iya. Oh iya iya iya. Nah, sekarang sejarahnya Semar dulu ya. Nggih. Kalau Semar itu tadi saya katakan itu memang versi budaya Nusantara khususnya Jawa. Itu para pujangga, para sesepuh itu istilahnya menciptakan sejarahnya Semar. Ya, di situ bisa dikatakan itu istilahnya asal usul gitu. Asal usul. Sangkan Paran. Oh, Iya. jadi Semar sendiri sering dikategorikan itu adalah asal usul nih. Iya, asal usul. Nah, gini, Semar itu asalnya yaitu dari budayanya orang Nusantara atau orang Jawa, dayanya budi orang Jawa gitu. Di situ diceritakan atau dikisahkan Tuhan Sang Maha Pencipta itu mulai menciptakan dunia dan isinya gitu. Jadi beliau Tuhan yang Maha Pencipta, beliau itu masih akan menciptakan dunia dan isinya. Nah, di situ dalam pewayangan biasanya dicondro, dicatur atau disejarahkan. Di situ karena dunia masih diciptakan, jadi belum ada figur wayang, masih kayon atau gunungan macam ini. Semacam ini. Ya, terus diceritakan. Waktu itu Tuhan Yang Maha Esa menciptakan dunia dan isinya. Kemudian karena kekuatan Tuhan Maha Pencipta, di situ ada istilahnya ada cahaya atau div atau sinar putih memplak, putih bersih. Kemudian di situ Sang Maha Pencipta Tuhan ini terus menciptakan apa yang akan diciptakan itu karena kekuatan beliau. Kemudian sinar putih itu menjadi menyatu bulat seperti telur. Oh, Iya. gitu. Iya, karena kekuatan Sang Maha Pencipta, sinar atau nur atau cahaya putih mempelai tadi terus di kekuatan Tuhan itu akhirnya cahaya putih tadi menyatu menjadi bulat seperti telur. Kemudian itu sesuatu energi putih seperti telur tadi dipegang oleh Sang Maha Pencipta, dicipta. Kemudian kalau ibarat telur tadi ya itu kulitnya atau cangkoknya itu menjadi bumi. Dan kulit ari atau kulit yang tipis itu jadi langit gitu loh. Jadi langit. Nah, kemudian di dalam telur itu ada wiji sejati namanya. Wiji sejati yaitu atau bibit kehidupan, yaitu ada dwi warna atau dua warna, putih dan kuning atau putih dan merah itu. Di situ terus dicipta oleh Sang Maha Pencipta. Yang putih itu akhirnya jadi makhluk dikatakan itu Bathara Maya. Kemudian yang kuning atau yang merah itu menjadi Bathara Manik gitu. Nah, di situ akhirnya ada Manik dan Maya. Lah, Manik itu figurnya sekarang jadi Bathara Guru. Kemudian Bathara Maya itu tadi Ismaya atau akhirnya jadi Semar. Jadi Semar. Ya, jadi dulunya ada Semar dan Guru itu. Ya. Nah, kemudian itu terah tumerah terus diciptakan, di situ akan mempunyai pasangan. Pasangan itu bukan istilahnya seperti orang punya suami istri enggak, tapi kekuatan Semar dan kekuatan tadi akhirnya punya pasangan yang akan nanti terah tumerah menurunkan generasi maksudnya gitu. Ya. Nah, di situ gitu. Kemudian Bathara Manik dan Bathara Maya tadi wujudnya masih bagus-bagus atau ganteng-ganteng dua gitu. Belum punya nama, masih Bathara Manik dan Maya. Terus ada suara tanpa wujud. Kamu sudah saya ciptakan. Kemudian kamu Bathara Manik nanti turasnya atau realitanya jadi Bathara Guru atau Bathara Siwa. Nah, kemudian Bathara Maya menjadi
Sang Hyang Ismaya atau Semar. Semar. Iya. Oh, Itu asal usulnya itu adanya Semar, sejarahnya begitu. Nah, kemudian itu kemudian kedua-duanya tadi yang tua yang mana belum mengetahui. Belum mengetahui. Oh. Akhirnya ini perang antara Bathara Manik dan Bathara Maya perang. Karena berebut tua tadi. Berebut mana yang tua. Akhirnya itu tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Kemudian Sang Maha Pencipta tadi datang lagi, kamu jangan berkelahi. Kalau memang kamu ingin mencari yang tua yang mana, yang muda yang mana, itu dengan akal sehat, jangan dengan peperangan. Saya mengadakan perlombaan. Kalau yang bisa itu menelan gunung Jamur Dipa namanya. Itu nanti bisa menelan dan bisa memuntahkan gunungnya masih utuh, itu yang tua. Nah, akhirnya itu Bathara Maya dulu menelan gunung tadi, ditelan, akhirnya bisa ditelan tapi berhenti di dalam perut, nggak bisa keluar. Makanya akhirnya Semar itu besar. Nah, itu ceritanya. Perwujudan. Iya, perwujudan. Dan Bathara Manik tadi bisa menelan dan bisa memuntahkan. Akhirnya itu yang menjadi penguasa di Kayangan istilahnya. Kemudian Bathara Ismaya karena kalah, dia tetap tua tapi dia berada di Mayapada atau Jagat Gumelar atau bumi ya, gitu. Nah, kemudian itu saudara dua itu tadi. Akhirnya Semar itu Bathara Maya itu diturunkan ke bumi, akhirnya menyesuaikan, dia menjadi itu Semar atau Bodronoyo atau Bathara Ismaya. Nah, di situ karena apa? Karena di bumi dia menyesuaikan menjadi Semar tadi. Tapi sekali-kali kadang dia menjadi dewa lagi begitu. Bisa menjadi dewa juga karena Ismaya tadi ya. Memang awalnya dia itu dewa, terus menjadi berkiprah atau ditugaskan di bumi. Itu menyesuaikan dengan tempat di bumi itu makhluk, jadi dia menjadi Semar gitu loh. Tapi Ismayanya tetap dalam menyatu dalam dirinya. Seperti itu. Hanya sesekali kalau diperlukan itu bisa keluar Bathara Ismaya gitu. Gitu. Wujud satrio bagus. Gitu. Ya. Jadi banyak teman-teman yang nanti misalkan dia teman-teman itu menggambarkan Semar itu seperti apa, pernah juga muncul dalam satu status WhatsApp atau dalam apa, akhir-akhir ini merebak gambar Semar atau penampakan Semar atau gambar wayang yang berwujud Semar, tapi teman-teman tidak tahu asal usulnya. Tadi kita sudah ulas asal usulnya Semar. Ternyata Semar itu adalah satu dewa yang dilahirkan dua romo tadi. Iya, dua saudara. Dua saudara yaitu Bathara Manik dan Bathara Maya. Betul. Bathara Manik itu tadi dengan melalui proses dari Lomba. Sang Pencipta itu tadi akhirnya dia menjadi penguasa yang ada di Kayangan. Betul. Untuk Bathara Maya atau Ismaya itu yang disebut Semar sendiri tetap menjadi dewa tapi di bumi. Gitu. Nah, kemudian dia ditugaskan untuk istilahnya untuk merawat atau membimbing atau menemani, yaitu darah satrio atau kesatria gitu. Kesatria. Iya, makanya di situ Semar itu pamong atau pengasuhnya para Pandawa. Pandawa 5 itu kan satria itu. Mungkin kita bisa sambil tunjukkan tampilan wayang Semarnya, Romo. Oh iya. Ya, mungkin. Ya, ini yang namanya Semar. Atau nanti kalau mungkin ini membutuhkan keluarnya Ismoyo, beliau keluar. Akan keluarlah figur satrio bagus gitu. Itu Bathara Ismaya namanya. Kalau ini Semar. Ya, Semar. Jadi banyak teman-teman yang istilahnya suka tentang budaya Jawa atau apa, membuat status Semar dengan perwujudan seperti ini, dengan gambar disertai lagu atau kidung. Ternyata Semar sendiri adalah dewa yang mengalami
proses di bumi itu dia mengalami yang dia itu berproses sangat 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 rohani sekali Romo. Iya, betul. Semacam itu. Jadi Karena ini dewa, jadi masih mempunyai apa jiwa kerohanian yang kental. oh gitu. yang Karena kental. dewa. Karena dewa. Nah, nah, dan ini ditugaskan untuk membimbing, untuk merawat atau mengasuh para kesatria yaitu Pandawa, para Pandawa. Dan ini akhirnya bingung, tidak punya teman, tidak punya saudara. Akhirnya karena ini Bathara bisa menciptakan Gitu. menciptakan teman, yaitu akhirnya memuja, memohon kepada Tuhan, minta punya istilah saudara lah gitu, atau anak gitu, atau keluarga. Akhirnya memuja, jadilah Gareng gitu. Nah, jadi Gareng itu anaknya Semar tapi anak pujan atau dari pemujaan, permohonan permohonan yang kepada kuasa Tuhan. agar Semar itu berkiprah di bumi atau di dunia ini mempunyai teman Gitu. Ya, terus kemudian juga tidak hanya Gareng, ini juga memuja lagi, jadilah Petruk. Petruk juga anaknya tapi anak pujan. Itu lewat lewat Buto gitu, lewat Buto bapaknya Petruk itu. Jadi lantarannya raksasa itu Petruk itu. Tapi Petruk sendiri dipuja oleh ini adanya. Oh, dipuja oleh Ya. Semar. Nah, kemudian Bagong. Kalau Bagong itu bayangan ini, jadi bayangan Semar itu menjadi Bagong. Bayangan Semar. Ya, atau ayang-ayang. Kalau bahasa Jawanya ayang-ayang atau bayang-bayang. Oh, itu jadi menjadi Bagong. Tapi tentunya juga dalam kedudukan dia yang ada di bumi masih lebih tinggi Semar. Oh, gitu. Ya, makanya ini dianggap orang tua, bapaknya ketiga-tiganya anak tadi. Nah, karena ini juga dewa dan mengasuh para kesatria, orang Jawa sendiri menganggap bahwa Semar itu adalah figur leluhur yang mempunyai kekuatan luar biasa. Semar. Iya, akhirnya ada yang mengatakan bahwa Semar itu danyang tanah Jawa. Ya. Karena kekuatan beliau ini luar biasa. Dan mengarahkan kehidupan para kesatria itu agar berbudi luhur. Ya, karena diasuh, dibina, dirawat oleh Semar. Itu. Semar atau Ismaya atau Bathara Maya itu tadi. Banyak ini namanya. Oh gitu. Namanya banyak ya. Banyak dia itu membuat semacam ngomong gitu. Semar itu banyak peralihan wujud atau dia atau masuk ke satu perwujudan. Betul, yang ini, karena kesaktiannya bisa itu. Oh gitu. Iya. Karena dia itu figurnya ini dewa pengawak manusia begitu. Dewa pengawak manusia. Iya, jadi karena kalau dewa itu akan bertindak atau melaksanakan tugas itu pasti membutuhkan raga atau kurungan gitu. Seperti istilahnya kalau dewa wujud sinar atau cahaya kan tidak mungkin bekerja, akhirnya ini istilahnya pengawaknya atau kurungannya lah. Dewa itu burungnya gitu. Oh gitu. Ya. Jadi teman-teman banyak nanti kita akan mengulas terus masalah Semar ya. Yang belum subscribe, yang belum share silahkan share, yang mau komen silahkan komen agar ke depan video kita juga akan mengulas apa yang teman-teman pengen tahu tentang budaya Jawa. Karena semakin menarik kita ikuti budaya Semar kita di sini. Santai-santai aja kita sambil ngopi atau Romo mungkin sambil ngopi atau mau ngudut bareng. Kita ngudut bareng bersama Romo Rukmin. Nanti kita juga akan mengulas Semarnya juga akan lebih jauh lagi, sama kita nanti akan sepintas kita akan singgung Semar di pewayangan itu akan seperti apa. Oke, jadi itu tadi apa yang kita ulas sedikit tentang masalah Semar tadi ya. Jadi Semarnya itu juga konon Romo. Saya pernah dengar cerita untuk masalah Semar. Sampai hari ini saya juga masih belum
belum belum begitu mengenal tentang sosok Semar sendiri. Itu kalau di sini saya dengar di Gunung Serandil ya. Gunung Serandil itu ada kuburan Semar atau itu seperti apa Romo itu? Ya, gini. Karena saya tadi sudah saya sampaikan bahwa Semar ini sebenarnya dewa, tapi pengawak manusia gitulah. Iya. Nah, itu orang Jawa untuk menciptakan suatu seni dan budayanya itu diciptakan yaitu yang mencari yang logika atau yang masuk akal gitu. Akhirnya Semar itu tempatnya di mana kan gitu. Karena sekarang kan sudah tidak ada. Iya. Jadi akhirnya di Gunung Serandil itu termasuk makom itu. Oh, makom ya. Makom sebenarnya atau petilasan lah. Petilasan gitu. ya. Mungkin saya lebih nyaman menyebutkan bahwa di Gunung Serandil itu makom atau petilasan Semar. Betul. Oh gitu. Ya. Terus di situ karena apa ya kesaktian, karena keampuannya ini menjadi tulodo atau contoh digunakan tuntunan kehidupan manusia. Akhirnya ini menjadi pamong gitu. Pamong. Sebenarnya ini tadi saya sampaikan ini anaknya istilah ciptaan Tuhan, yaitu lewat Sang Yang Tunggal. Jadi Tuhan yang menciptakan itu tadi Sang Yang Tunggal. Dikatakan Sang Yang Tunggal punya anak, yaitu ibarat manusia anak gitu aja, Betara Guru atau Siwa Buddha dan Semar. Kalau Semar sendiri wataknya seperti apa Romo? Semar ini wataknya ini lucu gitu. Atau apa ya? Lucu itu apa istilahnya? Jenaka? Ya, jenaka lah gitu. Atau riang? Jenaka, memangnya lucu atau jenaka, dan itu istilahnya apa yang disampaikan itu agak apa sanepan atau simbolis itu enggak secara langsung enggak. Jadi lewat simbolis itu. Kita sering juga mendengar bahwa Semar itu juga tokoh yang bijaksana juga ya. Betul. Atau menjadi satu penerang atau sesepuhnya para wayang, mungkin seperti itu Romo. Betul. Jadi karena itu tadi, karena ini adalah dewa, memang jadi jiwanya dewa. Iya, walaupun Betara Guru sendiri pun walaupun beliau di kayangan tapi tetap masih istilahnya ini yang lebih sakti lah gitu. Oh begitu. Iya, lebih sakti, dan akhirnya ini untuk contoh atau tulodo atau contoh kehidupan manusia. Jadi akhirnya sampai ini Punokawan kalau diibaratkan dalam manusia sendiri punya saudara empat atau sedulur papat itu. Yaitu digambarkan Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Nah, mungkin Kakang Kawah Darari, Kakang Barep Adi Muragil itu. Ya, sambil kita mengulas tokoh yang lain ya Romo ya. Iya. Jadi Semar tadi sudah memuja adanya Nolo Gareng, Petruk, Bagong. Bisa ada sedikit cerita Romo tentang Gareng, Petruk, Bagong. Sambil kita tunjukkan ke teman-teman mungkin perwujudan dari Gareng, Petruk, dan Bagong. Betul. Ini yang dikatakan anaknya Semar yang di bumi istilahnya. Yang di bumi. Sebenarnya punya anak di kayangan, anak Pujan juga itu punya anak dewa itu. Seperti Yomodipati itu anaknya Semar. Seperti lagi Komojoyo itu anaknya Semar. Kemudian Bathara Patuk itu juga anaknya Semar itu. Banyak anaknya, tapi yang di bumi itu ada 4. Ini Pujan tadi. Ini juga dalam pewayangan juga dijadikan tokoh atau peran dalam lakon wayang. Ini pernah jadi raja juga, ini Nolo Gareng ini. Nolo Gareng. Iya, kalau waktu jadi raja ini namanya Cokrawangsa namanya. Cokrawangsa. Iya, Cokrawangsa. Ini negaranya yaitu kerajaannya di istilahnya di Paranggumiwang. Paranggumiwang ya. Itu Cokrawangsa. Jejuluk Cokrawangsa begitu. Nah, itu sejarahnya begitu. Tidak hanya Gareng, Petruk ini juga begitu.
ini dalam lakon wayang juga pernah berperan jadi raja. Ini raja ini jejuluk Belgedebelbek namanya. Itu lucu memangnya ya. Nah, itu Petruk menjadi raja untuk lakon. Lakon itu untuk pelambang atau simbolisnya manusia hidup mencari budi pekerti yang baik gitu maksudnya. Terus kalau Bagong apa? Mungkin? Kalau Bagong itu bayangannya Semar. Semar tadi itu tidak begitu banyak cerita itu. Mungkin sambil kita tampilkan perwujudannya Bagong. Ya, Bagong itu juga anaknya Semar yang bayang-bayangnya Semar ini atau anak yang sulung atau yang ragil itu. Anak yang ragil. Yang sulung atau bungsu itu. Itu Bagong. Kalau Nologareng dan Petruk tadi memang berperang pernah menjadi raja. Tapi ini yang dikatakan lakon atau cerita carangan namanya. Carangan itu istilahnya perkembangannya seninya orang Jawa diwujudkan suatu cerita begitu. Itu carangan. Makanya ini enggak dari Mahabharata dan Ramayana, jadi carangan namanya. Oh, carangan. Ya, kalau yang dari Ramayana Mahabharata itu pakem. Pakem. Ya, pakem. Oh, ya, semacam kayak Pandawa dan Kurawa. Betul itu ya, itu pakem itu. Pakem. Tapi kalau ini carangan, yaitu dayanya budinya manusia itu diwujudkan, yaitu seni dan budayanya lokal orang Jawa atau orang Nusantara. Orang Nusantara. Ya, itu. Oke, jadi masalah Punokawan tadi seperti itu ya Romo. Ya. Jadi nanti kita bisa lebih tahu lebih detailnya. Nanti teman-teman kalau misalkan ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe-nya juga, like juga. Ketika teman-teman dapat value atau dapat insight dari tayangan ini, silahkan share videonya ke teman-teman yang lain agar lebih tahu tentang Punokawan. Ternyata Punokawan itu kalau kita Semar, Gareng, Petruk dan Bagong itu kalau kita lihat di wayang-wayang itu hanya sebagai abdi atau sebagai pelengkap, ternyata Semar sendiri memiliki arti atau makna yang sangat filosofis. Betul. Di dalam dunia pewayangan. Jadi itu Semar itu termasuk menjadi contoh atau tulodonya, bahkan ini dikatakan danyangnya tanah Jawa. Danyang itu leluhur yang awal mula. Dan itu bisa untuk pedoman kehidupan gitu. Istilahnya danyang itu dari kata-kata dangyang. Dang itu guru, yang itu sebutan untuk orang yang dimuliakan. Yang itu sebutan kepada sesuatu yang dimuliakan. Jadi guru yang sangat dimuliakan, akhirnya danyang tanah Jawa. Oh, ya. Jadi danyang itu guru yang dimuliakan di tanah Jawa. Ya. Itu bisa kita sebutkan yaitu Semar tadi, Romo. Semar. Nah, jadi makanya Semar itu danyang tanah Jawa itu. Jadi kedudukannya memang untuk masyarakat Jawa itu spesial sekali untuk masyarakat. Iya, itu untuk istilahnya versi pendidikan kepada generasi penerusnya itu. Oh, gitu. Mengambil daripada yaitu tingkah laku budi pekerti Semar untuk dicontoh oleh yaitu generasi berikutnya, untuk pitutur piwulang itu. Makanya itu tadi, kalau dalam lakon wayang ini juga bagus sekali Semar ya. Iya, ada Semar itu menjadi istilahnya peran penting, peran khusus yang wayang itu, pagelaran wayang lakon atau ceritanya Semar bangun jiwa. Nanti kita akan ulas lebih lanjut contoh-contoh lakon yang ada di pewayangan yang menyinggung
Semar dan Punokawan. Jadi teman-teman nanti kita akan ulas itu. Sebelumnya kita santai dulu. Untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, atau bisa komen tentang penjelasan Semar tadi dan Gareng, Petruk dan Bagong. Ada yang masih jelas, nanti bisa komen, tulis di komentar. Misalkan saya tadi kurang jelas masalah pemahaman tentang Semar, nanti kita bisa ulas lebih lanjut Semar sendiri di video selanjutnya. Nah, kalau masalah Semar tadi, Romo, jadi ada ndak Semar itu di satu cerita wayang yang menjelaskan bahwa Semar itu sangat spesial sekali? Oh iya, jadi tentang di pagelaran wayang. Pagelaran wayang. Ya memang ini, memang seni budaya orang Jawa itu pagelaran wayang itu memang sangat, orang Jawa itu kan mempunyai jiwa seni yang tinggi gitu. Jadi wayang itu dari abad ke abad sampai sekarang ini masih lestari, masih langgeng karena ada hubungannya yaitu dengan kehidupan manusia Jawa. Nah, makanya di sini untuk tuntunan, jadi kalau mungkin pagelaran wayang lakon atau ceritanya Semar ada banyak lakon itu. Ada lakon Semar Bangun Kayangan, ada juga Semar Bangun Jiwo. Nah itu gini, itu juga mengambil istilahnya peran-peran si Semar ini dalam pagelaran wayang itu untuk ditirukan, untuk dianut oleh budi pekertinya manusia sendiri gitu loh. Berarti misalnya ini Semar Bangun Kayangan, itu Semar membangun kayangan seperti manusia membangun, mungkin Pak Lurah membangun desa itu dibangun tentang bangunan fisik, bangunan pemerintahnya. Nah, kalau cerita Semar membangun jiwa itu pasti membentuk jiwa manusia itu sendiri supaya berbudi luhur, supaya bertingkah laku yang baik kan gitu. Mengambil daripada pagelaran wayang Semar Bangun Jiwo. Nah, contohnya Semar Bangun Jiwo itu Semar di situ ada pitutur atau piwulang. Kalau membangun jiwa manusia itu tidak langsung manusia yang sudah besar ini jiwanya dibangun atau diperbaiki, enggak. Semenjak manusia ini masih dalam kandungan. Jadi Semar itu nanti akan memberi piwulang atau memberi ajaran-ajaran, mengingatkan kepada manusia, sebenarnya manusia itu jiwanya dibangun sejak masih bayi dalam kandungan. Karena apa? Karena di situ membangun jiwa manusia itu gimana? Dalam kandungan itu diselamati. Misalnya kandungan umur 3 bulan diadakan selamatan telonan. Kemudian kandungan bayi itu 5 bulan diadakan upacara selamatan, memperingati kandungan usia 5 bulan. Kemudian tingkepan itu 7 bulan, itu diperingati, diadakan upacara adat Jawa selamatan, yaitu untuk membangun jiwa calon anak yang akan lahir. Iya, semacam itu. Itulah membangun jiwa manusia semenjak masih dalam kandungan itu sudah mulai diadakan, yaitu diciptakanlah jiwa-jiwa calon manusia lahir yang luhur, budi luhur gitu loh maksudnya. Jadi itulah orang Jawa uniknya itu, istilahnya mempunyai ajaran nenek moyang itu bisa ditirukan oleh manusia sekarang, yaitu lewat adat dan pagelaran wayang. Jadi membangun jiwa itu semenjak bayi masih dalam kandungan itu begini-begini oleh Semar ini diceritakan. Yaitu tadi usia kandungan 3 bulan diadakan upacara selamatan lewat acara adat, 5 bulan dan 7 bulan sampai bayi lahir diadakan upacara berokoan atau barokahan atau syukuran. Itulah membangun jiwa manusia memang gitu. Karena masih dalam bayi ini sebelum lahir itu diadakan
membangun jiwa itu tadi, karena yang diharapkan itu anak yang solid atau yang solehkah, kan gitu. Jadi ya lewat itu ada waktu selamatan itu ada kelapa gading yang dirajah Arjuna dan Sembadra. Permohonan itu. Nah, itu nanti akan dipecah oleh mempelai yang bersangkutan. Kalau itu doa ya, kalau nanti bayi lahir laki-laki biar cakep atau ganteng seperti Arjuna, kalau lahir itu nanti perempuan agar cantik seperti Sembadra. Itu doa permohonan namanya itu. Lewat yaitu tadi membangun jiwa manusia. Jadi itulah ajaran leluhur kita lewat pewayangan untuk tulodo atau contoh tingkah laku budi pekerti manusia lewat piwulang pagelaran wayang. Dan ini figur wayang yang mempunyai kelebihan yang luar biasa. Semar itu sendiri. Iya. Sangat menarik sekali untuk masalah Semar ini. Sebenarnya kita harus ketahui Romo nggih. Jadi selain Semar membangun jiwa ada lagi Semar, tapi gini ya. Pagelaran wayang itu walaupun ini hanya seni dan budaya, ini mempunyai power yang luar biasa. Jadi seni dan budaya orang Jawa itu mempunyai kekuatan dan power yang luar biasa. Contohnya apa? Contohnya kalau ada orang yang punya hajat, apakah istilahnya pengantin atau kitanan, akhirnya nanggap wayang, itu tidak berani syukur lakon. Tidak berani karena lakon atau pagelaran wayang itu mempunyai makna atau mempunyai yaitu arti yang sangat sakral. Karena ini mengandung nilai-nilai agama, mengandung nilai-nilai budi, mengandung nilai-nilai etika, estetika maupun religius lah istilahnya gitu. Itu seni budaya orang Jawa begitu. Sangat sakral sekali untuk pertunjukan wayang. Iya, contohnya kalau orang punya hajat perkawinan nanggap istilahnya wayang, pagelaran wayang, lakonnya Semar Tigas Kuncung, wah itu nanti bahaya itu. Bahaya. Enggak berani karena ya tadi masih punya power, punya kekuatan yang sangat-sangat rahasia gitu. Sangat rahasia. Iya, betul. Jadi bisa, karena kenapa kok nggak berani? Karena setelah mempunyai hajat itu tadi, akhirnya bisa ada kejadian yang fatal. Karena apa? Ya dari kekuatan pagelaran tadi, istilahnya akan kenyataan lah dalam kehidupannya yang mengadakan. Itulah istilahnya keramat ini. Mungkin tidak bisa kita kaji secara materi atau teori, tapi untuk pagelaran wayang itu sendiri juga karena juga banyak prosesi yang harus dijalankan, juga harus banyak beberapa hal yang disakralkan di situ. Jadi mitosnya, jadi kita tidak bisa sembarangan untuk melakonkan wayang. Betul. Pada saat satu event hajatan atau niat tersendiri. Seperti itu Romo. Selain masalah bangun jiwa tadi, Semar ada yang menarik lagi lakonnya di pewayangan? Yaitu Semar bangun jiwa, Semar bangun kayangan, itu kan yang menarik. Kalau Semar Tigas Kuncung tadi? Kalau Semar Tigas Kuncung tadi itu lakon istilahnya ada yang kualat, istilahnya orang Jawa bilang kualat, tapi maksudnya kualat itu ada karma-karma yang diterima itu negatif gitu loh. Karena pagelaran wayang lakon yang aneh-aneh, yang lakon yang tidak sesuai dengan istilahnya hajat itu tadi. Kalau hajatan mungkin dalam perkawinan misalnya pagelarannya dengan cerita turunnya wahyu. Itu yang menerima juga pasti petunjuk dari Semar. Yang menerima itu kesatria Pandawa atas petunjuk atas bimbingan daripada Semar, karena ini pamong kesatria. Jadi kita juga nggak sembarangan juga mau, misalkan kita mau menggelar satu
satu acara wayang itu tadi kita harus cocokkan juga dengan apa hajat kita gitu Romo. Iya, betul. Jadi saking sakralnya wayang, terutama juga tokoh Semar yang harus hadir sendiri ya. Iya. Nah, ini yang sangat menarik yang mungkin kita semuanya juga belum tahu. Jadi kalau kita punya hajat, kita mau menggelar suatu acara wayang, alangkah baiknya kalau kita menyesuaikan dengan situasi hajat kita sendiri. Kita mau pesan kepada seorang dalang dengan lakon apa seperti tadi ya. Kalau yang saya lebih cenderung kepada tikas kuncung. Tikas kuncung tadi memotong kuncung Romo. Betul. Itu ceritanya sedikit aja untuk masalah tikas kuncung Romo. Tikas kuncung itu sebenarnya itu cerita bagus sebenarnya. Tapi itu yang yang memperagakan atau seorang dalang itu tidak sembarang dalang, tidak sembarang berani ya. Gitu. Karena tikas kuncung itu sebenarnya untuk pembersihan. Lambang membuang sial, membuang kotoran, tapi kotoran yang tidak kelihatan lah gitu. Atau tikas kuncung itu bisa dihadirkan dalam satu bentuk ruatan dong? Bisa juga. Tapi kalau tikas kuncung itu yang ditigas ruatan manusianya yang diruat. Tapi kalau yang Semar di tikas kuncung itu ya itu tadi kualat atau istilahnya bisa celaka lah. Karena apa? Karena kuncungnya itu di situ bersemayamlah Sang Hyang Bathara Ismaya tadi. Oh, di kuncungnya Semar. Iya, betul. Jadi itulah yang karena ada walatnya atau ada bisa kesikuh lah. Itu. Jadi banyak itulah istilahnya kekuatan budaya Jawa itu luar biasa. Luar biasa. Tidak kalah dengan budaya-budaya dari manca itu tidak kalah. Tidak kalah. Betul itu. Jadi kita juga nanti akan juga banyak mengulas ke depan tentang masalah budaya Jawa. Jadi teman-teman minta tolong share untuk video ini ketika teman-teman dapat insight yang sangat bagus. Jangan lupa subscribe agar saya dan Romo Lukmin juga mengulas budaya itu akan lebih jauh lagi, tidak hanya wayang. Dan untuk sendiri, jadi untuk wayang sendiri Punokawan itu sebenarnya makna dan filosofinya adalah lebih banyak pesan-pesan dari para leluhur untuk kita yang hidup di era saat ini. Ternyata kita bisa ambil banyak ilmu atau banyak makna juga dari Punokawan, terutama Semar itu tadi Romo. Iya. Ya, jadi sepintas tadi tentang pembahasan masalah Punokawan, Semar, Gareng, Petruk dan Bagong. Jadi saya sangat sedikit sekali atau banyak sekali saya mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang budaya wayang ini Romo. Mungkin kita juga nanti akan membahas tentang yang namanya piwulang Semar atau wejangan Semar. Untuk mungkin di saat ini Indonesia banyak bencana, Indonesia juga lagi banyak musibah, lagi banyak beberapa perbedaan pendapat. Mungkin lewat budaya kita akan lebih bisa bersatu dengan menerapkan kembali aturan atau ajaran para leluhur untuk saling menghormati dan mencintai alam semesta ini Romo. Ya teman-teman, tadi kita sudah banyak membicarakan tentang lu harus ngerekam bro. Wes. Ya teman-teman, kita tadi sudah banyak membahas tentang Punokawan atau Semar, Gareng, Petruk dan Bagong. Jadi mungkin teman-teman sudah jelas tentang pemaparan dari Romo Lukmin buat podcast saya hari ini, di video saya kali ini. Saya juga akan bertanya Romo, berhubung kita juga ini di bulan Desember 2020,
sepanjang perjalanan tahun 2020 ini kita banyak cobaan, kita juga melewati masa pandemi COVID-19, juga ada semacam banyak perbedaan pendapat di masyarakat. Mungkin dari figur Semar juga perlu hadir untuk di diri kita masing-masing seperti apa Romo, mungkin untuk lebih memperlancar jalan kita dalam hal apapun di 2021. Monggo Romo. Iya. Ya, kalau kita akan sedikit cerita tentang akhir tahun yang akan kita tinggalkan dan akan menginjak memulai tahun yang berikutnya. Memang saya juga pernah dengar kalau dari sepuh itu ada dawuh-dawuh, istilahnya nanti tahun kembar atau tahun 2020 itu nanti akan istilahnya ada batasan-batasan zaman. Ya mudah-mudahan batasan-batasan zaman yang kurang enak akan meningkat menjadi yang enak. Zaman yang istilahnya jelek akan meningkat jadi yang bagus gitu. Tuh, ya. Dan memang dari keyakinan saya ini kalau dilihat dari angka tahun itu 2020 angka kembar, dan itu kan terakhir 0 itu. Ya. Yang nanti akan menginjak atau akan masuk ke tahun 2021. Jadi dari 0 ke 1 itu berarti itu nanti akan, saya kira akan ada perubahan-perubahan, lambang peningkatan atau kebangkitan. Jadi mudah-mudahan aja nanti kebangkitan budaya, kebangkitan istilahnya tata kehidupan masyarakat Nusantara atau Indonesia khususnya. Jadi kalau saya yakin kalau budaya Jawa itu nanti bangkit, itu nanti keadaan negara atau dunia ini akan lebih tentram, lebih ayem, tentrem, gemah ripah roh jinawi, istilahnya begitu. Ya. Mudah-mudahan gitu. Karena apa? Karena yaitu tadi kebangkitan budaya Nusantara. Kembali lagi dari Semar atau Ismail tadi, di situ ada piwulang-piwulang atau istilahnya arahan-arahan atau pitutur-pitutur atau ilmu-ilmu dari Semar sendiri yang akan diterima oleh orang-orang tua yang akan diajarkan kepada generasinya gitu. Seperti gini, kalau nanti ada kebangkitan budaya, jadi budaya Jawa kuna itu nanti akan bangkit, yang bagus-bagus itu akan timbul. Contoh gini, ada budaya Jawa, istilahnya ini untuk ketentraman rumah tangga. Istilahnya dalam rumah tangga itu ada suatu alat untuk pembersih, itu namanya sapu lidi ya. Itu nanti kalau piwulang leluhur itu atau ajaran leluhur itu digunakan untuk memohon kepada Tuhan. Ini sarana untuk memohon kepada Tuhan agar keluarga ini bisa tentram, selamat dan rukun, juga tercukupilah rezeki atau kebutuhan hidup. Lewat itu hanya piwulang Semar, lewatan sapu lidi itu akan ditaruh di depan pintu, dan ini ada mantra ini namanya tumbak sewu itu. Tumbak sewu kalau ya, sapu lidi, sapu korek, sapu nah, lidi. Ini teman-teman banyak yang belum tahu juga, kita dapat pelajaran yang berharga untuk masalah sapu lidi. Sapu lidi tadi termasuk juga ajaran Semar ngomong ya. Iya, itu dari untuk tolak balak ya. Ya, tolak balak keluarga. Itu ditempatkan di depan pintu yang sebelah kanan. Oh, depan pintu sebelah kanan. Ya, itu akan dibalik, tempatnya dibalik gitu, digedukkan atau ditekankan ke tanah 3 kali dan tidak bernapas gitu loh. Atau ngunjalambekan orang Jawa. Iya. Nah, itu ada mantranya
tumbak sewu, Tumbak sewu. saya minta kekuasaanmu, aku njaluk kekuasaanmu, jogonen ketentreman lan keselamatane keluargaku. Duk 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 3 kali. Ini jangan dipindah kalau belum besok pagi. Oh gitu. Memasangnya sore. Sore. Iya. Itu untuk masalah hari-harinya atau setiap hari? Itu kalau tiap hari bagus, tapi minimal paling tidak hari Jumat Kliwon, Jumat Legi, Selasa Kliwon. Karena 3 hari itu keramat bagi orang Jawa. Gitu. Ya. Saya juga baru mendengar beberapa ajaran leluhur untuk masalah Sapulidi tadi, ternyata banyak filosofinya, banyak ilmunya juga dari perbincangan saya dan Romo Lukmin Mada malam hari ini. Dan ini juga wayang-wayangnya sendiri Romo nggih? Ya, ini wayangnya sendiri ya, tadinya nyicil lah 1-2 itu. Gitu. Karena tadinya hanya hobi. Tapi kalau saya dulu pernah di wisuda di keraton. Oh gitu. Sebagai dalang ruwat. Dalang ruwat. Ya, di wisuda di keraton. Terus saya juga pernah di Diksa atau di Winten di Bali sebagai rohaniwan agama. Oh, seperti itu. Jadi kalau saya melakukan pagelaran wayang itu sudah wenang lah gitu. Oh, sudah menang, lebih kekuatan. Di wisuda dari keraton tadi ya Romo. Iya, betul. Jadi dalang itu sebenarnya tidak kok belajar bisa langsung tampil enggak. Oh, gitu. Jadi seperti misalnya Pak Lurah ya, ada pilihan lurah. Setelah menang kalau belum dilantik belum menang untuk bekerja. Jadi harus dilantik dulu. Oh, gitu. Iya. Dalang juga gitu. Kalau sudah bisa sabet, onto wencono maupun istilahnya cerita itu bisa, baru itu di wisuda. Di wisuda itu diadakan upacara ritual inisiasi atau istilahnya disaksikan oleh bumi langit bahwa Ki Dalang ini sudah mempunyai gelar Ki. Nah, Ki Dalang. Jadi Ki kalau itu orang yang mempunyai kelebihan, orang yang dituakan itu. Iya. Jadi Ki sendiri itu sebenarnya Gelar, ya. Jadi kita sebenarnya kalau dari segi budaya kita menerapkan kata Ki juga itu tidak sembarangan Romo. Ya, memang itu leluhur kita, khususnya orang yang mempunyai kelebihan, mempunyai yang dituakan, dianggap yang sepuh itu mempunyai gelar Ki gitu. Ki. Ya. Oh, jadi itu. dalang itu sebenarnya enggak boleh istilahnya bertingkah laku yang aneh-aneh karena sudah Ki gitu loh. Harus bisa menyesuaikan kan gitu. Ya Romo. Ya, baru tahu ini saya tentang masalah gelar tadi. Jadi kalau Romo sendiri keseharian juga berprofesi sebagai dalang ruwat Romo. Ya, kalau saya memang dalang ruwat karena saya sudah pernah di wisuda di Keraton Yogyakarta Adiningrat. Oh, jadi dan juga sudah pernah di Winten atau kalau dinobatkan, kalau orang Kristen dibaptis, kalau mungkinan dibaiat apa itu loh, itu gitu. Kan suatu ritual kewenangan. Jadi teman-teman saya ingatkan lagi, kalau mau belajar wayang atau budaya Jawa ini juga bisa ke Romo Lukmin, atau Romo Lukmin juga menerima semacam pagelaran. Romo itu bisa lebih ke ruwatan Romo gitu. Ruwatan atau suatu prosesi pembersihan diri ataupun tanah itu yang membutuhkan diruat untuk secara wayang juga untuk lebih sakral gitu Romo gitu. Nanti bisa menghubungi Romo Lukmin sendiri. Romo Lukmin itu ada di Kota Blitar, Jawa Timur. Jadi ada di Desa Pasir Harjo, Kecamatan Talun. Jadi nanti teman-teman search aja di mana sih Desa Pasir Harjo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur itu. Dan nanti di bawah sini ada nomor teleponnya Romo Lukmin. Silahkan kalau teman-teman mau sharing atau mau datang ke sini Romo gitu. Tentunya juga selalu siap. Atau mungkin teman-teman mau tanya-tanya lebih jauh tentang budaya Jawa. Budaya Jawa mulai dari pernikahan sampai proses kelahiran bayi, mencari hari baik untuk hajat, nanti
bisa ke Romo Lukmin, karena mengingat kita sekarang sudah tidak banyak orang yang tahu tentang masalah budaya itu sendiri. Langka. Kemungkinan teman-teman disarankan orang tuanya kalau yang masih keluarga muda itu mau telonan atau mau pitonan atau mau sekalian ruatan untuk anaknya, karena budaya itu sangat asik sekali menurut saya. Unik, sangat unik. Jadi kalau kita pakai baju adat terus kita lakukan satu budaya itu, kalau kita dokumentasikan bisa jadi dokumentasi itu sangat unik. Tidak banyak orang yang menggelar hal seperti itu, menurut saya begitu. Saya juga terima kasih. Mungkin ada kata-kata penutup nanti dari Romo sendiri untuk masalah video ini. Oh iya, ya gini, ada sedikit kata penutup ya. Apa yang sudah saya uncarkan atau sudah saya katakan tadi, kalau mungkin ada yang kurang berkenan saya mohon maaf. Tapi kalau ada yang mungkin yang cocok, itu memang ini pengetahuan atau ilmu itu milik kita semua. Jadi tidak boleh hanya saya yang menguasai. Siapapun yang ingin mendapatkan itu saya fair, saya kasihkan gitu loh. Tapi yang saya ada, yang nggak ada ya nggak bisa. Gitu. Dan gini, istilahnya marilah, karena kita ini kita dilahirkan, kita anaknya orang Jawa kan gitu. Dilahirkan di Jawa, pasti darah atau air itu menetes di tanah Jawa. Kemudian yang kita minum itu sumber-sumbernya dari tanah Jawa. Yang kita makan itu sari-sari dari bumi Jawa. Nanti kalau kita meninggal akan dikebumikan di Pulau Jawa. Makanya dengan adat dan budaya Jawa inilah mari kita akui. Pertama itu syukur bagi syukur bagi itu. Kalau apalagi lebih baiknya kita ya mengerti dan melaksanakan gitu. Ya paling tidak itulah, jangan sampai kita anti atau benci, jangan sampai. Jadi nanti kita namanya gimana kita hidup di Jawa. Kan juga itu harus ikut, kalau bisa sedikit banyak kita tahu atau mengerti, atau lebih baik melakukan juga budaya nenek moyang. Betul. Dan melestarikan juga budaya Jawa itu sendiri. Kita kalau mempelajari itu nanti akan bisa menemukan jati diri kita, bahwa kita ini mempunyai ajaran-ajaran yang luhur lah. Yang luhur, yaitu sebagai mungkin kekayaan juga dari budaya Nusantara. Jadi dari video ini teman-teman bisa ambil baiknya dan buang buruknya gitu Romo. Iya betul. Jadi yang mau subscribe silahkan subscribe untuk mendukung channel ini dan saya dan Romo Lukmin untuk lebih jauh mengutarakan budaya Jawa. Atau kita nanti mau jalan-jalan di seputaran Blitar Romo, kita mau bikin di Blitar ini ternyata banyak sekali. Bung Karno pasti nomor 1 itu pemimpin revolusi dan juga proklamator kemerdekaan negara Republik Indonesia Romo. Tapi jauh di sebelum Bung Karno itu juga banyak sejarah-sejarah juga yang kejadian yang perlu teman-teman juga harus ketahui, karena di sini juga di Blitar itu ada 3 raja Romo yang bersemayam. 5 raja. 5 raja yang bersemayam di sini, dan tentunya akan kita ulas lebih jauh. Tapi kita mengakhiri tadi bisa kita pakai doa kidung gitu. Oh iya, nanti mungkin piyambak pas pada saat terakhir jangan piyambak. Oke, teman-teman, ambil baiknya dan buang buruknya dari tontonan video ini, dari sedikit sharing saya dan Romo Lukmin. Monggo Romo, kita berpamitan kepada teman-teman. Salam Rahayu. Semar iku pamonging satriya agung trahing wita
sadya tutwuripan andayani datan kewriyan datan kewriyan saliring reh